Welcome. Selamat datang di Soal Sepatu YouTube channel bareng gue Zikri Zulfikar. Sekarang udah kelihatan gue lagi bareng bintang tamu. Wih, udah bintang sekarang nih. Reza Adriansyah Gifari. Halo Reza. Halo. Thank you ya, udah mau diundang di channel gue. By the way, gimana? Lu sekarang lagi di Bandung ya? Di Bandung. Lu emang orang Bandung kan? Emang orang Bandung. Oh iya. Sebelum gue mengebahas tentang project sama karir lu sekarang di Embel, gue mau main kepo-kepo dikit tentang profil lu sebenarnya. Kita pernah ketemu nggak sih sebelumnya? Lu kayak pernah ikut Foyer Forum ya? Pernah di yang waktu di Sabuga, Bang. Yang Indonesia Local Select. Oh yang itu ya. Itu doang berarti ya? Iya, di situ. Nggak apa-apa. Maksud gue, kayak gue pernah ketemu nggak ya? Itu takutnya gue pernah ngobrol terus gue lupa. Jadi ya udah berarti aman. Gue juga di Bandung bukan gue sih penelitiannya. Jadi emang ya udahlah. Berarti ini pertama kali kita ketemu ngobrol ya, visual. Berarti, waduh, ini ada motor lewat. Berarti gue panggil Reza aja. Reza, gue ngelihat dari profil lu, kalau lu emang lu sekarang masih kuliah nggak sih? Atau udah lulus? Udah lulus angkatan corona saya belum. Oh, jalur online ya wisudanya. Iya, wisudanya online. Lu angkatan 2015 ya? 16. Oh, 16. Dan gue lihat TA lu itu bikin sneakers buat freelancer, ya bukan? Iya. Sebenarnya pengen lebih concernnya ke materialnya. Tapi maksud gue, lu emang dari TA itu biasanya yang TA-nya adalah sepatu, itu emang interest ke si sepatunya gitu. Dan lu emang interest ke sepatu dari awal? Dari kapan ya? Sebenarnya dari tingkat 2 sih Bang. Udah lama juga ya. Kenapa yang membuat lu tertarik di footwear itu apa ya? Terus ya, yang bikin tertarik di footwear ya? Saya suka sama brand Converse. Semua jenis Converse saya suka, saya ikutin banget dari mulai Converse yang dulu saya benar-benar nge-adore banget brand Converse. Ini nggak apa-apa kan ya disebut brand ya? Nggak apa-apa dong. Ya. Terus? Ya pokoknya dari Converse saya tuh penasaran sama siluet si yang All Star ini yang high. Saya nganggapnya ini sepatu cuma satu, tapi bisa dipakai di berbagai occasion dan semuanya itu benar-benar super duper versatile, sangat nyaman digunakan buat olahraga, buat apa. Dan satu-satunya sepatu yang menurut saya tanpa pretensi apapun waktu dipakai gitu. Itu benar-benar ya udah gitu. Lo tuh bukan sepatu lo tuh nggak ngedefine lo, tapi lo yang ngedefine sepatunya. Nah itu sih. Oh nice. Berarti emang dari situ lu mulai tertarik ke footwear dan akhirnya itu alasan lu milih desain produk nggak di jurusan lu? Milih desain produk sebenarnya karena emang dari dulu seneng kayak ngulik-ngulik material, bikin hal kayak ya crafty gitulah maksudnya. Terus kayak desain produk kayaknya lebih terarah gitu kalau buat belajar yang kayak gitu. Jadi nggak cuma sekedar ibaratnya saya membuat hal tapi nggak tahu seluk-beluk belakangnya, latar belakangnya dan sebagainya. Ya kayaknya desain produk gitu aja sih waktu itu. Oh, gue lupa mention lu di Telkom University kan? Yap, di Telkom. Oh iya. Sekarang berarti setahu gue tuh yang udah masuk ke industri secara profesional tuh baru 2, Hamam sama Egi. Oh sama Bowo di Pero. Sama Sante. Oh astaga, gue lupa. Iya Mas Sante. Maksud gue udah mulai banyak kalau zaman gue dulu ya udah kuliah. Kalau ngomongin profesi desainer tuh mostly dari Itenas. Entah kenapa kayak semuanya dari Itenas itu Eagle, Specs, Lix segala macam. Tapi sekarang udah mulai banyak dari Telkom. Berarti emang apakah selama kuliah itu emang ada mengarahkan mata kuliah di footwear sehingga banyak yang terjun ke industri ini atau gimana menurut lo? Kalau sebenarnya di kampus lebih dikerucutinnya nggak terlalu spesifik ke footwear gitu, cuman ke lifestyle, transportasi, compliance, working tools, jewelry, toys gitu aja sih.
Tapi yang lifestyle tuh saya milih lifestyle karena saya banyak gaya ya sebenarnya. Terus jadinya ya lifestyle sepertinya seru, soalnya lebih dekat sama kehidupan saya gitu. Di Bandung kan taraf gaya hidup masyarakat kota Bandung seru juga nih kayak gitu. Kayaknya mirip lifestyle. Dan emang di Bandung juga ada Cibaduyut sih ya. Gue juga dulu senang sepatu karena ada Cibaduyut sih. Jadi akses untuk ngulik sepatunya tuh lebih leluasa dibanding teman-teman yang di luar Bandung. Iya. Oke. Berarti lu sekarang udah lulus, berarti lu sekarang udah full time di Embel ya? Iya, udah full time di Embel. Dan sekarang lu status ketika lu baru mulai ke Embel, bisa ceritain nggak gimana ceritanya sampai lu bisa di hire oleh Embel gitu? Mungkin bisa buat jadi inspirasi teman-teman yang lain juga pengen masuk di industri ini. Mungkin lu boleh share nggak pengalaman lu gimana sampai masuk menjadi desainer Embel? Sebenarnya lucu juga sih ceritanya. Dulu kan emang dari awal pas tingkat 2 sebenarnya udah mulai tahu kayak ada Kasante gitu. Ya, emang gambar di Nah Project ya? Iya, dia emang udah kayak jadi ketemu sama Kasante, terus pas rilis yang teksnya itu yang pertama, terus kayak ngobrol-ngobrol, udah lu ntar magang di Kubar aja, terus seru bla 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 katanya gitu kan. Wah, emang dari dulu emang tertarik sama sepatu, dan mulai dari situ tuh sering tuh lumayan sering ngegambar sepatu ya, meskipun nggak bagus ya gitu, cuman sering ngetek ke forum atau apa gitu, sangat try hard lah gitu. Pengen coba Reza bisa sejauh apa sih gitu. Akhirnya nge-push ngegambar terus portofolio. Akhirnya ada yang ngekontak, dia bilang kita dari Embel mau ngadain interview. Oke, nanti dijadwalin. Akhirnya ketemu, pas ditanya ya dia lihat dari akun forum juga yang sering di ngetek, terus kayak ngelihat akun saya, ini kayak dia tertarik gitu. Ternyata ya cocok sama Embel ya sampai sekarang. Berarti emang yang pertama approach dari Embelnya ya? Iya. Itu lu di approach waktu tingkat 2 juga? Waktu tingkat 2 OTW tingkat 3 sih. Akhir-akhir lah. Berarti lu interview ketika masih kuliah ya waktu itu? Iya. Dan lu deal saat kuliah, berarti lu menjalankan kuliah sambil bekerja? Iya. Woi, gimana ininya? Tektokannya apakah lu ngambil kerja di waktu tertentu aja atau emang lu full time terus sambil kuliah berbarengan? Pakai gimana? Sebenarnya waktu pertama masuk kan part time gitu kan, jadi lebih senggang lah waktunya, dan dikasih terus keleluasaan buat 3 hari dalam seminggu asal datang ke kantor gitu. 3 hari dalam seminggu ya udah kalau yang kayak. Terus si jadwalnya juga kebetulan waktu tingkat 3 jadi pagi terus, ada yang pagi terus 1 hari, ada yang siang terus sampai sore. Jadi saya bisa pagi di kampus, nanti siang di Embel sampai pulang. Ada yang pagi di Embel, siang kuliah kayak gitu. Terus setelah lu lulus akhirnya full time nih di Embel? Ya, full time di Embel. Wah, ada profesional nih sekarang, luar biasa. Masih jauh kan profesional. Berarti Embel waktu itu ngelihat lu dari portfolio lu atau dari Instagram lu aja? Atau lu emang ada portfolio khusus? Di Instagram doang sih. Sebenarnya ada portfolio tapi nggak sampai dipublish kayak di Behance atau dimanapun, cuma disimpan aja gitu as PDF. Dia sering lihat akun-akun Instagram juga, terus kayak ini oke nih gitu. Terus di interview lah ya sampai sini akhirnya. Sih. Berarti emang gue juga dari dulu kalau ada orang yang generasi boomer lah yang bilang ngapain sih ngupload sketsa di Instagram segala macam, itu berguna untuk portfolio sebenarnya. Parah. Gue setuju. Gue juga kalau gue sebenarnya pengen ngelatih skill sketsa gue karena saya mengemis likes. Tapi ya dari situ rezekinya kan. Iya.
Ini mungkin lu tahu juga sih, tapi mungkin sebelum lu dikontak, gue juga dikontak sama Embel untuk jadi inilah membantu project mereka, tapi gue nggak cocok nih harganya. Ya maklum ya, gue udah maksudnya kalau gue di usia lu mungkin gue pasti ambil, tapi gue udah sekarang sudah berkeluarga, sudah ada tanggungan, jadi uang adalah prioritas. Kebetulan Adli juga teman gue kan seangkatan, dia yang kontak gue gitu, jadi itu ya mungkin nggak cocok harganya, ya udahlah. Dan emang kayak buat project brand baru ini gue rasa lebih enak kalau berkolaborasi atau nge-hire yang masih fresh, karena mereka butuh yang fresh juga. Dan lu berhasil membuat, buat gue ya, membuat image produk dari, especially di footwear di Embel ini jadi naik kelas menurut gue ya, karena project lu so far udah ya belum terlalu banyak kan, tapi secara artikel, tapi untuk variasinya ada banyak. Salah satunya Adam ya, dan Adam Hai yang collab sama SSST, gimana sih nyebutnya SSST aja. Super sentimental secret theory. Ya, itu clothing brand kan. Terus lu ada juga Volt yang waktu itu ditujukan untuk apa ya? Pelelangan dari Pak Sandiaga Uno. Iya. Terus ada juga yang lu bikin slip on, sendal yang lu kolaborasi sama seniman desainer grafis sih, lebih tepatnya. Itu dia ilustrator sih. Sarkodit ya. Dan maksud gua, apakah semua project lu itu kolaborasi atau ada yang, maksudnya apakah semua project lu itu bikin produk si Embel, akhirnya ngelihat potensi barangnya bagus, akhirnya ini nih jadiin kolaborasi, atau emang dari awal udah niat untuk bikin project kolaborasi? Nah, kalau misalnya dari Embel sendiri sih sebenarnya kayak biar kita lebih gampang gitu kenalinnya, kita butuh power lebih nih. Tapi kalau misalnya kayak support itu cenderung kita kayak emang udah jenuh aja sih sama vulcanize waktu itu. Kayak sama bikin vulcanize, ini bikin vulcanize, kayak ya kenapa sih gitu. Terus akhirnya ngelihat ada sol nganggur di bawah lemari, itu apaan sih? Lemarinya di kantor Embel? Iya, itu udah lama katanya, itu udah nggak pernah kepake. Boleh nggak di develop yang ini? Ya, ini mah udah jarang, nggak apa-apa. Kenapa? Bosen lihat vulcanize. Gua tahu sih supplier si Sol dari mana. Iya, ya kan. ya itu kalau orang Bandung familiar lah pasti dengan Sol seperti itu. Iya. Berarti emang ide untuk yang Volt ini lu yang berinisiatif untuk ngebuat bukan membuat ya, tapi memanfaatin tooling yang ada itu. Iya, memanfaatkan tooling yang ada, dan kebetulan sama si Mas Adli juga katanya ya udahlah, bagian pasar juga kayaknya udah saturated banget ya sama siapa tuh, sama vulcanize, kayaknya kita harus bikin sesuatu yang beda. Oke. Jadi akhirnya kita coba, dan ya berjalan sampai sekarang, tidak di-kill. Bagus sih, menurut gue klasiknya dapet, terus maksudnya dengan tooling yang familiar. Maksudnya kalau tooling familiar kan kayak ini outdated design banget, tapi lu buat gua berhasil membuat sepatu itu emang familiar secara siluet, tapi klasik yang kayak di renew lagi sih buat gua. Apalagi dengan logo Embel sebold itu di bagian quarternya, cukup berani buat brand baru buat gua. Baru kan Embel ya? Embel sebenarnya udah dari 2009, cuman dia concernnya di sepatu kulit. Dia bikin sepatu kulit kayak loafers, terus kayak slip-onnya yang kayak slip-on lagi, kayak sepatu pantofel, long wing, brogue, gitu. Cuman saya masuk jadi lebih ke sneakers. Berarti emang mereka membutuhkan, karena lagi ada changing direction, butuh orang baru nih untuk mengulik sneakers, dan lu akhirnya di hire tuh buat di situ ya berarti ya? Iya, jadi dia kayaknya butuh penyegaran gitu. Jadi ya saya diminta tolong, ya saya tolong sebisa mungkin. Menurut lu dari ketiga project, gue sih dari secara desain dan siluet dan warna ya, gue paling suka sih yang Adam
High yang collab sama SST itu yang warna olive, apalagi gue paling senang warna olive. Dan dari ketiga project itu yang paling menurut lo paling menarik secara prosesnya di desain yang mana? Yang Adam itu malah. Adam ya. Adam itu pertama kan sih? Desain pertama lo? Desain pertama itu ada sendal sih sebenarnya dulu di Endo awal-awal. Cuman ya sekedar sendal doang. Tapi yang paling terakhir malah ada. Oh, paling terakhir malah ada. Untuk pemberian nama si artikelnya apakah dari desainernya atau dari tim marketing atau dari brandnya? Biasanya dari tim kreatifnya sih, kita kayak mikir aja buat apa ya, sebenarnya Adam tuh bakalan jadi awalan gitu loh, kayak buat line up yang nanti ke depannya ada. Jadi kita kayak ya udah dia anak pertama yang bakalan jadi apa ya, permulaan lah buat semuanya. Dan itu di mana-mana nongol sih si sepatunya, konteksnya Instagram itu di mana-mana keluar kalau ngomongin perlokalan dan buat gue juga gue setuju sama lu. Udah bosen buat kayak vulcanize mau sampai kapan coy, muak gue muntah gue ngeliatnya. Tapi ketika si Adam ini keluar itu kan berarti proyek kolaborasi dengan clothing brand berarti SST ini kan bisa disebut. Gimana lu menggabungkan atau mempertemukan dua, pasti ada needs yang berbeda nih antara Embel dengan SST, terus kita proyek kolaborasi, itu irisannya di mana dan proporsi lu sebagai desainer tuh seperti apa di proyek kolaborasi itu? Kalau misalnya dari porsi sih ya lumayan lah, karena apa ya, SST itu ownernya sekaligus desainernya. Jadi kerjanya tuh enak sebenarnya karena langsung nggak sama orang marketingnya, meetingnya, tapi langsung sama owner sekaligus desainernya. Jadi kalau misalnya dihitungnya kayak dari tim ambil 50%nya dari owner SSST, itu tuh enak banget sih sebetulnya porsi kerjanya. Dan dia tuh bener-bener kayak kita punya siluet ini nih gitu waktu ada yang pertama. Terus dia kayak ya udah respon coba dengan style SSST kata dia gitu. Tapi pengen lihat dari angle-nya dulu kayak gimana katanya gitu kan. Oh ya udah gitu. Akhirnya dicoba, dimain siluetnya, arang dan sebagainya. Pas udah sampai ke tangan owner, terus dia bilang kayak udah deh gini aja. Nanti saya pikirin buat aksennya lagi. Dia yang ngasih aksen si jaketnya itu kan. Oh iya. Bagian belakang dia yang ngasih aksen itu. Menyenangkan sih prosesnya. Dia sangat-sangat terbuka dan dia menganggap ini tuh main. Itu sih yang paling bikin saya seneng ngejalanin proyek Adam Sesat. Ya kayak ya kita memang lagi main, terus kenapa harus dianggap serius banget kayak kerja. Wah, berarti emang secara proses, berarti lu tektokan langsung dengan ownernya, kayak gitu ya? Iya, ada video call, kadang apa, kayak ya cuma sekedar asistensi waktu TA sih. Ya lebih enak sih kalau tektokan sama owner karena birokrasinya langsung yang paling atas gitu kan. Kalau dia bilang oke, ketok palu. Tidak ada gangguan. Gak ada gangguan. Ya itu ya gue kebayang sih serunya kayak gimana. Dan gimana respon market so far tentang si Adam High ini yang collab sama SST? Alhamdulillah sih Bang, kalau misalnya respon dari pasar, yang batch pertama tuh sold out cuman dalam waktu 1 hari gitu. Kita juga nggak nyangka bisa secepat itu dan sebenarnya kita juga kaget banget kayak si SST-nya nelfon kan, masih ada stok nggak? Nah, udah masih ada sih segini lagi, kata kita segini lagi, udah broken size juga. Ya udah operin ke SST deh, kita yang baru jualin, ini masih banyak yang nanya. Oke, baru juga dari seller juga yang mau jualin. Mas, jadi ya udah laku kan gitu. Anjir lah katanya. Jadi kita ada perhimpunan sih. Seru. Dan itu lu berapa tahun lu di Embel? Udah setahun belum? Setahun lah. Nah, dalam waktu setahun lu udah bikin banyak proyek kolaborasi. Buat gue hal yang menyenangkan sih daripada lu masuk ke
apa ya, company culture yang terlalu stuck banget. Dan yang strict gitu ya. iya itu ya bagus sih buat lu setahun, dan gua rasa dengan awal karir lu kayak gini kedepannya lu bakal melampaui lah banyak desainer yang sekarang udah pro lah. Amin. Nah, ini pertanyaan terakhir sebelum kita closing. Harapan lu ke depan untuk karir lu sendiri, mau dibawa kemana atau mau seperti apa? Aduh, berat ya. Baru mulai, ditanya ke masa depan. Iya, apa ya harapannya? Kan sebenarnya lagi ngebangun studio juga sih. Oh, apa nama studionya? Sama teman-teman studio juga. Bukan ke karir pribadi sih, harapannya mungkin lebih ke orang banyak. Kalau misalnya sebagai desainer ngelihatnya sekarang orang-orang terlalu banyak selebriti desainer dibandingin desainer yang benar-benar nolong orang gitu. Itu kayak agak kesal aja ngeliat. Soalnya lagi bikin studio sama teman-teman, tujuannya buat ngebantu orang ya. Sorry, gue potong. Tadi nama studio lu apa? Studio Materi. Studio Materi, oke. Nama Instagramnya apa? Terus sekalian Studio Materi. Studio Materi di Instagram ada ya? Yeah. Oke, lanjut. Kita pengen lebih kemarin ada quotes dari temen yang bagus banget. Kan tadinya kita everyone is deserve a good design, tapi dia bilang kayak coba dibalik deh pemikirannya. Kenapa jadi kesannya kita yang ngedikte itu, tapi good design is for everyone. Nah dari situ kita pengen kayak ngebantu orang lebih banyak aja yang paham soal desain, lebih paham soal desain tanpa harus ada sekat yang ngehalangin saat desain itu hal yang susah untuk diraih. Itu sih kan. Oke deh, Reza, good luck buat semua project lu nanti buat kedepannya. Apakah ntar ada yang mau rilis lagi tahun ini, Embel? Ada, mungkin bulan apa? Nggak tahu sih kalau bulan apanya. Cuman sneak peek mungkin sama SSSD bakal ada yang ada lagi. Iyalah, udah sukses masa nggak lanjut. Sama mungkin mau coba lebih main lagi sih. Nah itu penting. Penting. Oke, Reza, thank you banget udah mau hadir di channel gua. Sukses terus. Semoga kedepannya lu makin berkembang. Teman-teman lain yang mau follow Instagram lu ada di mana? Reza Gifari. Ya, udah bisa follow-nya Reza, terus lihat-lihat inspirasi dari sana, dan semoga kedepannya lu makin sukses. Thank you Reza. Amin. Ya. Thank you Bang. Sampai jumpa semuanya.